Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Semangat, sehat. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore Yesus. Selamat sore Rohku. Terima kasih atas anugerahmu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Rohku. Terima kasih atas anugerahmu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tangan untuk mata kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Buat anugerah yang Tuhan berikan. sehingga Pada sore hari pada sore hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Siap puji Tuhan. Yeay. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Oh indahnya lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Oh indahnya lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Siapa yang di sini merasa bahwa Tuhan Yesus baik? Angkat tangan. Ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih indah kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah
baik buat Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan harus apa? Harus sungguh-sungguh, harus dengar-dengaran. Ya, kita pujikan. Bukti yang terbaik. Bukti yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, genap hatiku dan senang jiwaku. Katakan bukti yang terbaik. Bukti yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hati Tuhan, senang hatiku dan senang jiwaku. Sekali lagi, senang hatiku, senang hatiku dan senang jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, yaitu melalui hati kami dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman firman Tuhan. Tuhan. Tuhan berkati kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Semangat, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus ya. Ya, bertemu lagi dengan kakak Matias. Kakak hari ini mau bercerita tentang kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Nah, kita mau simak dan kita mau belajar bareng-bareng ya, meneladani kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus memberi makan sebanyak 5.000 orang laki-laki saja. Ya, belum anak-anak juga belum yang perempuan juga. Nah, hari ini Tuhan Yesus mau menyeberang dari danau Galilea, mau menyeberang ke danau Tiberias. Ya, mereka mau mempersiapkan, mereka mau naik kapal untuk ke danau Tiberias. Mereka berlayar. Ya, mereka menuju ke danau Tiberias bersama dengan kedua 12 muridnya. Akhirnya sampailah mereka di danau Tiberias dan mereka berkunjung kepada kota Betsaida. Nah, saat Tuhan Yesus datang, sudah sampai ke kota Betsaida, Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang-orang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melihat mujizatnya Tuhan, untuk melihat kebaikannya Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terdengar kebaikan dan mujizat Tuhan dari seluruh pelosok daerah. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, mereka harus dikasih makan. Loh, Tuhan, kita nggak punya uang, ya kita nggak punya makanan. Ya, mereka banyak sekali, ada 5.000 orang. Gimana kita bisa ngasih makan? Ya, padahal kalau kita ngasih makan harus banyak uang. Nah, pada waktu itu Andreas mengantar seorang anak kecil, ya, dia itu mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Terus si Andreas ini ya, murid-murid Tuhan Yesus ini melihat, Tuhan gimana bisa ya 5 roti sama 2 ikan bisa mencukupkan 5.000 orang, laki-laki saja loh, belum ada anak-anak, belum juga
terhitung yang perempuan mamanya. Ya, jadi mereka akhirnya membawa lima roti dan 2 ikan itu dan mengucap berkat. Tuhan Yesus mengucap berkat, akhirnya dibagi-bagikanlah roti itu kepada semua orang ya. Mereka berkumpul sekelompok. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus membagi-bagikan 5 roti tadi dan 2 ekor ikan tadi yang sudah diberkati oleh Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mujizat terjadi, semuanya makan kenyang dan sisanya ada 12 bakul roti. Wah, mujizatnya Tuhan luar biasa. Kemurahan hati Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa ya. Jadi adik-adik kita mau bisa tangkap di sini bahwa Tuhan Yesus memberi teladan buat kita bahwa dengan apa yang kita punya, walaupun itu sedikit ya, 5 roti dan 2 ikan itu kalau dibandingkan untuk 5.000 orang, istilahnya 1 dibanding 1.000 ya. Misalkan 5 roti dan 2 ikan ini bisa dimakan hanya untuk 5 orang, tapi dibandingkan sama 5.000 orang, jadi kayak 1 dibanding 1.000 ya. Jadi sangat-sangat nggak cukup, walaupun secuil-cuil nggak cukup ya. Tapi apapun yang kita punya, seperti anak kecil tadi ya, yang memberikan dengan kesungguhan hati, kemurahan hatinya, dan akhirnya Tuhan memberkati ya, mengucap berkat ya. Akhirnya apa? Ada mujizat yang terjadi ya. Bahkan mereka semuanya makan kenyang, nggak ada yang masih makan sedikit, enggak, tapi semuanya makan dengan kenyang, bahkan sisanya ada 12 bakul. Wah, mujizat terjadi. Nah, hari ini kakak mau memberikan tugas kepada adik-adik ya. Pada adik-adik, yaitu tugasnya adalah ya, seberapapun yang kita punya ya. Loh, Kak, aku kan nggak punya uang, aku kan masih sekolah. Kak, aku harus kaya dulu baru bisa berbagi kepada orang. Tidak. Ya, kita kalau melihat tadi di ceritanya tadi cuma dapat atau mempunyai sedikit, tapi kalau kita kebawa kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, itu segala pemberian kita itu akan menjadi berkat buat orang lain. Ya, tugasnya adalah kita membikin prakarya, entah itu adik-adik sukanya menggambar atau sukanya membikin prakarya bunga, atau kalau tidak adik-adik mempunyai kelebihan, aku mau membantu mama masak, atau membantu papa untuk bersih-bersih rumah atau apa. Ya, adik-adik bisa lakukan itu sebagai apa? Tunjukkan bahwa kemurahan hati itu bukan hanya apa yang kita punya itu berkelimpahan, tidak, tapi apa yang kita punya itu walaupun sedikit ya, apapun lah. Kalau kita mempunyai jeruk 1, loh kan cuma 1, ini kan buat aku, enggak ya, tapi kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita atau kepada siapapun yang ada di sekitar kita ya. Jangan menunggu berkatnya Tuhan itu banyak baru kita bisa berbagi. Kakak dulu juga pernah loh ya, berbagi ya, baju-baju bekas, walaupun baju bekas tapi yang masih bisa dipakai, yang bagus, yang bukan yang robek-robek, tidak ya. Akhirnya apa? Tuhan memberkatkan. Tuhan ada orang yang ngasih baju-baju juga, baju baru malahan ya. Bukan berarti kita memberi untuk mendapatkan gantinya, tidak. Tapi saat kita memberi dengan apa yang kita punya. Aku nggak punya baju baru kakak untuk diberikan kepada orang lain, enggak. Walaupun baju bekas yang layak untuk dipakai, kalau kita berikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi berkat buat orang itu ya. Asalkan kita dengan tulus, bukan dengan karena kemurahan hati itu bukan dengan ada udang di balik batu, atau istilahnya ada pengen dapat sesuatu dari orang, itu tidak ya. Tapi kita dengan tulus menunjukkan kemurahan hati apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya ya. Jadi apa yang kita punya, kita bisa memberikan tenaga kita, waktu kita ya, juga kasih kita. Terus apa yang kita punya, yang kita dapatkan dari Tuhan, kita mau berikan kepada orang lain. Tugasnya itu tadi ya. Kalau adik-adik suka menggambar, atau adik-adik suka membantu orang tua, atau adik-adik suka
membuat prakarya bunga, itu bikinlah ya, terus kita videokan, adik-adik videokan ya, atau fotokan hasil karyanya, itu berikan kepada orang tua atau kepada saudara-saudara, adik-adik kita semua ya, atau teman-teman kita. Nah, itu bisa divideokan dan juga difotokan, entah itu gambar ya, gambar papa mama, nah, itu boleh, atau membuat bunga untuk papa mama atau kakak atau adik kita, boleh ya, atau kita membantu mama untuk masak atau beres-beres, itu juga boleh divideokan. Bukan berarti kita itu mau memvideokan dan itu kita berbuat baik terus kita videokan, enggak ya. Tapi biarlah bukan hanya divideokan saja, tapi ini menjadi habit kita atau menjadi kebiasaan kita untuk berbuat baik. Kemurahan hati apa yang kita punya, kita mau salurkan kepada saudara-saudara kita semuanya. Oke? Ya, jadi apa yang adik-adik punya, berbagilah kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Oke? Itu tugasnya. Bahwa karena di dalam firman Tuhan di Matius 5 ayat 7 berbunyi begini, berbahagialah orang yang bermurah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Ya, namanya tabur tuai itu akan terjadi saat kita bermurah hati kepada orang lain. Bukan berarti kita minta untuk dimurah hati balik, enggak, tapi orang lain lagi ya, yang Tuhan akan tunjukkan itu akan juga memberikan kemurahan buat kita semua ya, karena kita memberi kemurahan hati kita kepada orang lain, karena Tuhan Yesus lebih dulu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita dengan kemurahan hati, dengan kebaikannya buat menebus hidup kita. Oke, amin. Oke, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Begitu baiknya Engkau memberikan teladan buat kami, bahwa juga melalui anak kecil juga kita nggak menunggu kita harus menjadi besar dulu terus bekerja mempunyai uang banyak, enggak Tuhan, tapi kemurahan hati itu bisa kami tunjukkan dengan apa yang kami punya, walaupun itu hanya sedikit, tapi kami mau setia dalam perkara yang kecil ya. Kita mau memberikan yang terbaik kepada sesama kita, apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya, kebiasaan kita, tenaga kita, waktu kita ya, kepintaran kita pun juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa mengajari orang lain untuk bisa menjadi pintar juga, untuk bisa melakukan segala sesuatunya. Soal-soal soal-soal juga dalam pelajaran-pelajaran, bukan berarti pada ulangan kita mencontekin mereka, enggak, tapi kita bisa menyalurkan, oh begini loh caranya begini, nah begitu. Jadi kami mau Tuhan jadi anak-anak yang bermurah hati, tidak menunggu kelebihan kami, tidak menunggu kami kaya atau kita besar dulu baru kita bisa berbagi atau bermurah hati, tapi dengan apa yang kami punya, kami mampu untuk bisa berbagi atau bermurah hati kepada orang-orang yang di sekitar kami, papa mama, adik kakak, bahkan saudara-saudara kami di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami punya ini kami mau juga memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah ini bukan hanya menjadi karena tugas kami melakukan kemurahan hati, tapi biarlah ini menjadi kebiasaan kita untuk setiap harinya bermurah hati apa yang kita punya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan juga Engkau memberkati guru-guru kami yang sudah melayani kami Bapa. Engkau memberkati keluarga kami, orang tua kami, yang memberkati dan bisa membiayai kami dalam sekolah, dan juga guru-guru kami yang ada di sekolah. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami, teman-teman kami, Engkau memberkati juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Silakan adik-adik siapkan dulu, dimasukkan di amplop yang rapi. Besok kalau Pak itu datang waktu untuk memberikan perjamuan suci bisa dititipkan, atau kalau ada adik ke gereja bisa dibawa ya. Yuk kita mau berdoa dulu.
Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan berkati setiap daripada kami. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. beribadah bersama-sama keluarga kami bersyukur sampai hari ini penyertaan dan perlindungan tetap ada di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau ada bersama kami, sanggup untuk menolong kami dan menjaga kami. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa buat tetangga kanan kiri, muka belakang di rumah kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui online. Kami percaya Engkau menjamah dan membuka mata rohani mereka supaya mengenal Engkau. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Tuhan tolong berkati teman-teman kami, ingatkan mereka supaya mereka tetap percaya dan beribadah sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati mama papa, opa, tante O, kakak dan adik, semuanya dilindungi dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus